Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka mengajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. Dua institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Sementara itu, tersangka fitnah Jokowi, Roy Suryo kembali mempertanyakan watermark dalam foto ijazah Jokowi. Roy pun menduga ijazah Jokowi itu dimodifikasi. Saya jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Kenapa? Karena watermark dan embossnya itu tipis sekali. Dan itu hanya secara grafis, secara visual, tidak bisa kami raba. Ya, karena itu sangat mungkin. Kenapa tipis? Karena kalau tebal nanti menimpa semuanya lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Kenapa saya bisa melakukan analisis ini? Izin, Pak Gub. Saya terangkannya, mohon maaf sekali lagi, jelek-jelek gini, 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi. Juara nasional loh, juara 1. Ya, lomba fotografi nasional Piala Parpostel. Pada saat tahun yang sama saya juara 1 lomba perkebunan, foto perkebunan. Dan juara 2 lomba iptek Piala Pak Habibie waktu itu. Ya, dan saya juga orang yang tidak hanya berkutat di dunia fotografi motret. Saya adalah orang sejak SD. Sekali lagi, sejak SD, sejak tahun 78, saya sudah mencetak foto di kamar gelap sendiri di rumah saya di Pakualaman. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus suap izin proyek, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kaunang diperiksa untuk pertama kalinya oleh KPK. Ade Bupati diperiksa bersama sang ayah yang juga tersangka. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjalani pemeriksaan di KPK Senin siang tadi. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ade Kuswara diperiksa bersama ayahnya HM Kunang. Keduanya terlihat selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan itu, Ade menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Terjawab, Pak. Masyarakat Kabupaten Bekasi. Oh, gitu, Pak, ya. Sudah terjadi. Oke, makasih Pak Ade. Sehat-sehat selalu, Pak Ade. Diketahui KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang menjadi tersangka kasus suap izin proyek. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Taruna Faryadi yang sempat kabur dan menabrak petugas KPK saat ditangkap akhirnya menyerahkan diri. Taruna Faryadi tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin siang. Kejaksaan Agung menyerahkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Kalimantan Utara Tri Taruna Faryadi ke KPK. Taruna Faryadi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Senin siang sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya terkait alasan menabrak petugas KPK dan melarikan diri saat ditangkap, Taruna hanya diam dan melambaikan tangan.
Mereka kabur kemana Pak? Sampai nabrak petugas KPK Pak? Pak, kenapa sampai nabrak petugas KPK Pak? Kejaksaan telah menyerahkan seorang oknum TF Kasidatun pada KPK untuk kepentingan proses penyidikan dan sudah terima dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Penyerahan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dan transparan kita sekaligus wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya bersih-bersih internal guna menjaga marwah dan integritas Korps Adiaksa. Sebelumnya, pada Kamis 18 Desember lalu, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap 3 pejabat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Penapitupulu, Kepala Seksi Intelijen atau Kasih Intel Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atau Kasih Datun Tri Taruna Varyadi. Namun Tri Taruna Varyadi melarikan diri dan menabrak petugas KPK. KPK menetapkan ketiganya sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pada Agustus 2025, Saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar 804 juta rupiah. Selain melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, APN juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara melalui bendahara yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Tersangka Albertinus Napitupulu dan Asis Budianto telah ditahan di kantor KPK selama 20 hari sejak 19 Desember hingga 8 Januari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto menyatakan KPK akan segera mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perkara tersebut. Beberapa perkara yang memang belum tuntas dan belum diselesaikan di tahun 2025 bukan karena faktor apapun, tetapi murni karena untuk kecukupan alat bukti. Mudah-mudahan untuk perkara penyidikan kasus kuota haji akan segera kita tetapkan tersangkanya. Jadi teman-teman penyidik masih berkomunikasi intens dengan BPK. Kenapa? Karena memang kita akan sangkakan pasal 2, pasal 3 yang mewajibkan ada perhitungan kerugian negara. Jadi lambat sedikit, tapi harus pasti. Jangan cepat kemudian nanti lewat. Dan ini juga menyangkut hak asasi manusia juga. Tapi KPK konsen itu dan pasti akan menyelesaikannya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Arus mudik Natal dan Tahun Baru 2026 masih berlangsung di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Per hari ini tercatat lebih dari 574.000 tiket terjual. Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih terus dipadati ribuan penumpang yang akan melakukan keberangkatan lengkap dengan barang bawaan seperti koper, tas ransel, hingga kardus. Sebagian penumpang bepergian bersama dengan keluarga hingga kerabat memanfaatkan libur panjang Natal dan Tahun Baru 2026. Pada periode mudik Nataru 2025, jumlah tiket yang terjual per 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 sebanyak 574.003 tiket. Dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 909.536 tiket. PT KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Jumlahnya meningkat 10% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024 lalu. Per hari ini, tiket okupansi atau ketersediaan tempat duduk mencapai 82% dengan 43.000 tiket terjual. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat malam, Dilami. Bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen?
Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Kalau dipantau untuk malam hari ini memang situasinya cukup sepi ya dibandingkan pada sore hari tadi, karena memang keberangkatan penumpang terbanyak itu terjadi di jam-jam sore ya, kira-kira di jam 5 hingga jam 6 sore hari Gede. Dan juga kalau melihat tingkat okupansi tentu meningkat pada hari ini, karena hari ini ada sekitar 43.000 tiket yang habis terjual untuk periode Nataru 2026. Kemudian PT KAI juga telah mengungkapkan bahwa telah menyediakan ada kiranya 909.000 tiket, dan saat ini sudah terjual hampir 570.000 tiket. Artinya memang antusiasme masyarakat untuk menggunakan transportasi KAI ini memang cukup tinggi. Nah, alasannya kenapa Gede? Langsung saja kita tanya nih kepada masyarakat atau penumpang di sini. Halo Bapak, selamat malam. Izin Dilami dari Anyus. Bapak mau tanya nih, ini dengan Pak siapa dulu? Saya Pak Andang. Oke, Pak Andang mau berangkat kemana nih? Ke Jogja. Jogja. Mau mudik atau liburan nih Pak? Liburan anak-anak. Iya. Sekeluarga atau seperti apa Pak? Keluarga. Sekeluarga. Kenapa pilih mode transportasi kereta? Lebih aman. Lebih aman. Lebih aman, efektif Nyaman. juga Pak? Iya, nyaman juga. Oke. Kemudian Pak, apa sih persiapannya ini mau ke Yogyakarta? Ada perbekalan obat-obat pribadi? Udah bawa semuanya. Udah siap ya? Siap. Iya. Kalau pembelian tiket nih Pak terakhir, dari kapan nih belinya? 45 hari yang lalu. 45 hari yang lalu, udah prepare banget ya Pak ya? Begitu pengumuman diskon dari pemerintah langsung. Oke, mantap. Siap Bapak, terima kasih banyak. Dan betul sekali Gede, seperti yang tadi penumpang sebutkan bahwa terdapat diskon 30% ya dari periode 22 Desember hingga 10 Januari 2025 untuk menarik antusiasme dari para penumpang untuk berpergian libur Nataru. Kembali ke Gede. Iya, baik, terima kasih Dilami atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali dengan informasi. BMKG memprediksi ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah di tanah air. Masyarakat diimbau waspada, memanfaatkan hari libur Natal dan Tahun Baru.